Selamat pagi anak-anak. Kita mau belajar kebebasan anak-anak Allah. Kita mau buka dulu dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Sekarang kami mau belajar tentang makna kebebasan. Berkatilah kami agar dapat mempergunakan kebebasan ini untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan lagu sorak-sorak bergembira, dan kamu juga pasti sudah bisa menyanyikan lagu itu tadi. Tadi dinyanyikan oleh Ibu Kristina, Adik Yordan, Revita, dan Rindi. Itu mau menyatakan bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu membawa kegembiraan. Begitu. Nah, berikut sekarang. Bebas itu apa? Kita itu bebas dari atau bebas untuk. Kalau yang tadi dinyanyikan itu bebas dari penjajahan. Gambar di samping itu bebas untuk melakukan kegiatan dengan gembira, bebas untuk berbuat baik. Kebebasan bukan berarti dapat bertindak semena-mena kepada orang lain. Bukan berarti seperti burung terbang, tetapi bebas untuk melakukan yang baik dan yang benar dalam upaya membawa dirinya menuju kesempurnaan. Sekarang kita akan lihat Gaudium et Spes artikel 17 tentang keluhuran kebebasan. Kebebasan sejati merupakan tanda yang mulia, gambar Allah dalam diri manusia. Begitu anak-anak. Orang yang bebas itu mewujud nyatakan tindakan belas kasih Allah. Begitu. Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Gambar di samping itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, mencari Tuhannya, mencari gurunya, mencari sang penciptanya, mengabdi kepada sang penciptanya, menemukan sang penciptanya, sehingga memperoleh kebahagiaan. Begitu. Selanjutnya sekarang, bagaimana Rasul Santo Paulus mengajarkan tentang kemerdekaan? Kepada suratnya kepada jemaat di Galatia itu, bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu pesannya, supaya kita tidak menjadi terkekang oleh hamba. Artinya jangan menjadi mental hamba, tetapi orang merdeka. Merdeka bebas untuk menolong. Kalau mau menolong orang itu memakai disuruh-suruh, itu namanya mental hamba. Apalagi untuk menolong terus minta upah. Bener-bener itu mental hamba. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tugas kita, karena kita sudah bebas, sudah merdeka, kita bertindak belas kasih. Ayat 14 sekarang. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melihat orang lain adalah seperti aku yang lain, seperti dirinya sendiri. Memperlakukan orang lain seperti dirinya sendiri, itu berbelas kasih. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Hati-hati ya. Kalau bersahabat, berteman, bersekutu dalam persekutuan, berbuat baiklah. Kata Santo Paulus, awas jangan kamu saling membinasakan. Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, itu peringatan untuk tidak menyengsarakan orang lain. Sekarang, kapan kita dimerdekakan oleh Kristus? Tadi kita sudah membaca bab 5 ayat 1 tadi. Kristus telah memerdekakan kita, membebaskan kita. Kapan? Yaitu ketika Yesus menderita sengsara, wafat dan bangkit dari alam maut. Tadi gambarnya Maria Magdalena sudah mencari Yesus yang bangkit tadi. Kita dibebaskan oleh Yesus dengan penderitaannya, dengan wafatnya, dan dengan kebangkitannya. Jadi, kita adalah orang yang merdeka. Merdeka untuk berbuat baik, untuk mengabdi Tuhan. Bukan berarti bebas seperti burung terbang, tetapi bebas yang dikendalikan oleh Tuhan sehingga selamat. Ingat, kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan penderitaannya, dengan darahnya. Kita menjadi orang yang bebas dari dosa, bebas dari hukuman kekal. Begitu. Berikutnya sekarang tugasmu. Kamu kerjakan dari buku Pelangi halaman 155 dan 156. Hanya 2 nomor, nomor C dan nomor D. Nomor C, tindakan yang mewujudkan kebebasan bertanggung jawab di rumah. Misalnya apa? Di situ Ibu beri contoh berdoa sebelum tidur. Itu harus kamu lakukan dengan bebas, tidak terpaksa, tidak pakai disuruh-suruh. Syukur-syukur kamu yang memimpin doa. Ibu, ayah, adik, kakak, ayo kita doa malam sebelum tidur. Kamu yang memimpin. Bebas untuk memimpin. Kamu itu calon pemimpin. Berikut. Tindakan yang mewujudkan kebebasan bertanggung jawab di sekolah. Misalnya apa? Bebas untuk melaksanakan piket. Misalnya piket menyapu ruang kelas. Misalnya menghapus papan tulis. Misalnya menolong teman yang sakit, membawa ke UKS dan seterusnya. Nomor D. Nomor D itu halaman 156. Kamu cari teks ayat kitab suci dan isinya tentang apa? Contohnya di situ Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Isinya tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Bartimius itu orang buta. Jadi Yesus membebaskan dari kebutaannya. Kira-kira begitu kamu kerjakan itu. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Sesudah doa penutup, kita akan mendengarkan lagu dari Mazmur yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Engkau menganugerahkan kebebasan kepada kami melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Tuntunlah kami agar dapat mempergunakan kebebasan anugerah-Mu itu untuk berbelas kasih kepada sesama dan alam ciptaan, demi semakin besarnya kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih.
Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Ku. Hal-hal yang jahat takkan ku perhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih.